Selamat pagi Pak Farli dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raisa Fedora dan di kesempatan kali ini kami selaku kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pedoman pengelolaan arsip Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama Syafo El Rizka, yang kedua saya sendiri Raisa Fedora, lalu selanjutnya Zahwa Rafalia, Nashwa Saka, Dewi Kairani, dan terakhir Saskia Alia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafwa. Baik, terima kasih Raisa atas perkenalannya. Sebelumnya, saya Syafa Rizka dan di sini berdasarkan yang sudah dipaparkan di PowerPoint, ada beberapa pedoman pengelolaan kearsipan yang kami temukan dari lembaga BPK RI. Yang pertama, ada jadwal retensi arsip yang terdapat pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 785 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Lalu ada klasifikasi arsip, yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2013 tentang klasifikasi arsip Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahwa. Oke, selanjutnya ada tata naskah dinas. Untuk tata naskah dinas sendiri itu terdapat pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang pedoman tata naskah dinas. Sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip tidak ditemukan dan penyelenggaraan arsip juga tidak ditemukan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai perbandingan pedoman pengelolaan arsip di BPKP dan di ANDRI itu sendiri. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan dari instrumen jadwal retensi arsip di BPKP dan di ANDRI. Nah, dalam perbandingan ini, saya mengambil salah satu jenis arsip dari keduanya, yaitu formasi pegawai. Nah, dalam BPKP, masa retensi arsip aktifnya adalah 2 tahun setelah tahun anggaran. Setelah itu, arsip inaktifnya mempunyai masa retensi selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan yang ada di PowerPoint, bahwa setelah 3 tahun, arsip inaktif tersebut dimusnahkan. Lalu, di ANRI, masa retensi arsip untuk formasi pegawai di arsip aktifnya itu sama seperti BPKP, yaitu 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir. Untuk jadwal waktu retensi arsip inaktifnya, untuk usulan dari unit kerja, yaitu analisis jabatan maupun beban kerja, itu masa simpannya 2 tahun. Sedangkan untuk usulan permintaan formasi kepada Menpan, RB dan Kepala BKN, persetujuan formasi dari Menpan dan RB, penetapan formasi PNS, dan formasi khusus, itu masa waktu simpannya itu 3 tahun. Selanjutnya untuk klasifikasi arsip akan dijelaskan oleh Dewi. Baik, di sini ada klasifikasi arsip dari BPKB, yang di mana klasifikasi arsip ini terdapat satu fungsi, yaitu fungsi fasilitatif. Contohnya seperti HK atau titik hukum. HK.00 adalah peraturan perundang-undangan, yang di mana naskah-naskah yang berkenan dengan perundang-undangan dan peraturan yang diterbitkan sendiri maupun yang diterima dari instansi lain. Lalu ada HK.01 produk hukum. Terdapat juga HK.01.00, yaitu produk hukum yang bersifat pengaturan, naskah-naskah yang berkenan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti peraturan perundang-undangan. Lalu pedoman, petunjuk pelaksanaan, instruksi, lalu prosedur tetap atau protap, atau standar operating procedure SOP. Lalu terdapat surat edaran di bidang pengawasan atau kearsipan mulai dari persiapan, analisa, penyusunan dan koordinasi, perumusan dan pembahasan sampai dengan pengesahan. Lalu di klasifikasi arsip ANRI juga terdapat kode klasifikasi arsip fasilitatif, yaitu HK atau hukum. HK.01 sama dengan milik
BPKP, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan, HK.00.00, perencanaan pembentukan peraturan perundangan, uraiannya yaitu naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pembentukan perundang-undangan seperti usulan prakasa peraturan perundang-undangan, bahan atau materi program legislasi nasional dan ANRI, serta program legislasi ANRI. Lalu HK.00.01, penyusunan rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan atau keputusan presiden, atau instruksi presiden di bidang kearsipan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau instruksi presiden, mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, dan telaah hukum sampai diundangkan, termasuk usul prakasa peraturan undang-undangan. Lalu terdapat juga HK.00.02 tentang peraturan, yang dimana naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur antara lain peraturan ANRI, instruksi dan surat edaran yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, harmonisasi, dan sinkronisasi pengesahan atau penetapan dan perundang-undangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan dengan ANRI. Yang pertama itu ada naskah dinas. Naskah dinas BPKP. Penomoran naskah dinas, nomor pada naskah dinas merupakan segmen penting dalam kearsipan. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan, penemuan kembali, dan penilaian arsip. Setiap unit kerja BPKP wajib menggunakan penomoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penomoran naskah dinas mencakup pemberian kode jenis naskah dinas atau sifat naskah dinas, nomor urut agenda, dan kode klasifikasi unit kerja, penerbitan naskah dinas dan kompletor. Naskah dinas dan tahun penciptaan naskah dinas. Khusus penomoran naskah dinas berupa peraturan. Dibedakan dengan naskah dinas lainnya. Penomoran peraturan hanya menyebutkan nomor dan tahun penetapan. Tidak perlu menyebutkan kode jenis naskah, penanda tangan, dan unit konseptor. Berikutnya dibaca oleh Saskia. Perbandingan tata naskah dinas dengan ANRI, yaitu pada penomoran naskah dinas pada pasal 63 nomor 1, yaitu penomoran naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan menggunakan angka Arab. Yang kedua, penomoran naskah dinas penugasan menggunakan angka Arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa kode klasifikasi, nomor, dan tahun terbit. Selanjutnya pada pasal 64 nomor 1, penomoran naskah dinas korespondensi internal menggunakan angka Arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa kode klasifikasi, nomor, dan tahun terbit. Lalu yang kedua, penomoran naskah dinas korespondensi eksternal juga menggunakan angka Arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa kategori klasifikasi keamanan, kode klasifikasi, nomor, dan tahun terbit. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai pedoman pengelolaan arsip Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.